Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, CLTC. Baik, saya akan memperagakan sebuah aplikasi dengan spreadsheet yang sudah kami buat, yaitu untuk perhitungan dinding penahan tanah dari beton dan slope stability-nya. Baik, di tampilan awal kita di sini adalah cover laporan ya. Dan di sini kita bisa mengisi setiap sel yang berwarna kuning. Yang ini berarti akan kita isi dengan data-data yang sesuai ya, termasuk siapa engineer yang akan menghitung atau mengisi data-data yang ada di aplikasi ini ya. Dan daftar isi dari aplikasi ini ya terdapat di sini. Tersedia juga kapasitas dukung fondasi tiang dengan sondir dan dengan borlok ya, dan juga perhitungan diagram interaksi fondasi tiang ya, ini untuk mengetahui berapa gaya aksial dan gaya momen kapasitas pada fondasi tiang yang kita gunakan. Kemudian di sini ada perhitungan dinding penahan tanah, ada stabilitas lerengnya, dan kesimpulan untuk analisa perhitungan. Baik, pada kapasitas bor dengan sondir ya, ini adalah untuk fondasi tiang. Kita tinggal mengisi di sini berapa diameter tiang yang akan digunakan ya, dan di sini adalah kedalamannya. Dan misalnya di sini kedalamannya di 8 meter ya, maka di sini akan disortir secara otomatis ya dari data keseluruhan ya, karena dari rumus ini digunakan hanya diambil 4D dari dasar tiang ke atas dan 1D dari dasar tiang ke bawah ya. Dan nilai QC di sini adalah rata-rata dari nilai QC yang sudah disortir ya, dan di sini bisa kita lihat daya dukung tekan dan daya tariknya, daya dukung tariknya ya. Dan nilai kuning ini sesuai dengan hasil lab yang diperoleh dari lapangan. Nilai safety factor juga bisa dirubah sesuai dengan kondisi-kondisi yang memenuhi syarat untuk fondasi tiang ya. Baik, kemudian kapasitas bor dengan borlok ya, kapasitas tiang dengan borlok ya, ini untuk nilai NHPT. Jadi kalau kita menggunakan boring log dari pengujian di lapangan, maka akan menghasilkan nilai NHPT. Jadi kita bisa menggunakan perhitungan ini sesuai dengan data dari lab yang kita peroleh. Dan di sini sudah ada rangkuman untuk beberapa tipe yang berbeda. Barangkali kita ingin membandingkan dari diameter tertentu ya, jadi kita tidak perlu harus mengganti keseluruhan, menginput saja ya, di sini seperti itu. Kemudian kita di lembar selanjutnya ada kapasitas aksial dan momen pada fondasi tiang ya. Di sini kita tinggal mengisi mutu betonnya dan selimut beton yang akan kita pakai ya. Di sini ada batasan, yaitu untuk jumlah tiang 4, 8, 12 sampai 16, maksimum 16. Ya, di sini kita rubah sesuai dengan desain yang kita butuhkan, yang ingin kita gunakan di dalam desain. Misalnya di sini diameter 400 ya, maka di sini sketsanya akan berubah. Dan kalau kita menggunakan jumlah yang berbeda, misalnya 12 ya, maka di sini juga akan berubah konfigurasi penulangannya. Diameter tulangan bisa disesuaikan ya, bisa diganti ya. Dan jika kita scroll ke bawah, di sini ada diagram interaction ratio-nya dan juga ada sketsanya di sini, serta ada resume dari perhitungan yang kita buat di atas. Baik, kemudian DPT beton tipe 1 ya. Di sini sampai pada sketsa penulangan ya, dan juga sampai ke grafik dari DPT-nya
ya, ini menginfokan tentang pembebanan yang diinput di sini untuk mengetahui tegangan pada dasar fondasi. Ya, di sini juga ada sketsa penulangannya. Ya, dan di sini kita bisa merubah-rubah sesuai dengan data-data desain yang kita sedang kerjakan. Misalnya di atas kita ingin hanya 500 dan di sini 2500, ya. Dan nilai C di sini ada info keterangan indeksnya, ya. Misalnya di sini kita 5 meter, saya ganti 4 meter, ya. Dan B1 nya sini saya ganti menjadi 1500, ya. Nah, kalau misalnya ada kesalahan dalam input, di sini akan memberikan keterangan kepada kita ada yang kurang dari data yang kita input. Kalau tidak ada masalah, maka dia akan melakukan inputan sukses. Baik, ini nilai D adalah nilai jangkauan di sini, ya. Nah, ini harus lebih besar atau sama dengan nilai B. Nah, di sini sama dengan nilai B, ya. Oke. Dan nilai H1 ini adalah urugan tanah di depan fondasi DPT nya, dan H2 ini yang di belakang. Misalnya saya gunakan 6 meter saja DPT nya, dan ini 90 derajat. Ini adalah sudut dari tanah yang ada di atas DPT. Dan kita lihat ini data tanah kita isi di sini, misalnya 1,5 berat jenis dari tanah yang ada di sisi belakang DPT. Dan ini adalah untuk kondisi tanah yang ada di bawah DPT, misalnya hanya 1,6 dengan sudut yang lebih kecil, misalnya seperti itu. Dan kohesinya kita buat hanya 1 ton, di sini hanya 0,5 ton per meter persegi, ya. Maka kita bisa lihat di sini perhitungannya untuk momen akibat tekanan tanah dan beban merata, ya. Dan di sini juga berat sendiri dari DPT. Di sini sudah dirinci untuk berat fondasi berapa, berat dinding berapa, berat urugan belakang berapa. Nah, ini karena dia 0, karena di sini habis, ya, 4 meter untuk nilai lebar C-nya, sementara B1 ini yang sisi sini, sisi depan, itu lebarnya udah 1500, sementara tebal B-nya itu 2500, sehingga tidak ada space di belakangnya. Nah, kalau kita lihat di sketsa, nah, akan terlihat nanti. Nah, jadi seperti ini desain DPT kita, ya, seperti itu. Nah, kalau kita resume saja, misalnya bagaimana kalau kita langsung lihat tegangan. Nah, jadi di sini masih ada gaya tarik, gaya angkat pada DPT yang kita desain, sehingga masih belum aman, seperti itu, ya. Oke, misalnya di sini saya tipiskan lagi, ya, terlalu tebal misalnya 1500. Nah, di sini nilai di sini ada pengecekan gulingnya, oke, aman. Pengecekan terhadap stabilitas gesernya aman, ya. Jadi kita hanya mengecilkan tadi, rupanya bisa memberikan efek yang berbeda pada DPT yang kita desain. Dan kita lihat di sini. Nah, ini untuk alternatif barangkali dibutuhkan fondasi tiang di dasarnya, karena untuk mengatasi guling seperti tadi, ya. Nah, saya akan lihat dulu bagaimana cara kerjanya, ya. Nah, di sini kita tadi sudah merubah, ya, dan cukup bagus sketsanya. Dan di sini terlihat tekanan tanahnya tidak ada yang mengalami tarik di sisi belakangnya. Nah, sekarang kalau misalnya saya akan kecilkan, saya akan gunakan C yang lebih kecil, misalnya hanya 3 meter saja, dan D nya saya kecilkan 2000 saja, ya. Maka kita akan lihat, nah, di sini terlihat gulingnya tidak aman, ya. Jadi kurang dari 2, ya. Syaratnya adalah 2 di sini, ya. Dan kita lihat di sini rupanya memang ada gaya tarik di sisi belakang, dan kalau menggunakan fondasi tiang idealnya cukup dengan 2 tiang. Dan kita misalnya lihat ke belakang, ya, kita lihat ke bawah. Nah, di sini pada tiang paling belakang terjadi tarik hanya minus 1,66 ton,
sementara tekannya 31,51 ton. Nah, kalau kita misalnya saya ingin gunakan pondasi tiang dengan kapasitas tarik yang lebih besar dari ini, ya misalnya, maka bagaimana korelasinya? Yaitu kita rubah saja di sini. Misalnya kita punya tiang yang kita berikan kapasitas tekannya saja lebih tinggi, kita naikkan ini 60 ton misalnya, dan kapasitas tariknya berarti 3 ton saja. Ya, maka di sini akan dihitung, ya, program aplikasi ini akan menghitung dan menghubungkan korelasi guling yang terjadi jika menggunakan pondasi tiang. Rupanya 2,440 aman, sehingga jika menggunakan pondasi tiang dengan cara daya dukungnya kita tingkatkan, itu bisa sudah oke. Ya, misalnya saya turunkan lagi, di sini tadi hanya 31,5 ton, saya tingkatkan jadi 40 ton saja. Nah, ini masih kurang, jadi kita harus tingkatkan daya dukung tekannya si pondasi tiang. 50 ton masih kurang. Nah, minimal 55 ton, ya, minimal 55 ton. Mengapa di sini tekan yang kita sangat berpengaruh, ya? Karena di sini dengan rumus ini rumus eksentrisitas, ya. Nah, maka begitu kita menginput nilai P tekan, ya, hubungannya nanti langsung lari ke momen mx, ya, atau momen kapasitas yang dihasilkan, seperti itu. Jadi momen kapasitas yang dihasilkan dan dibandingkan dengan data hasil perhitungan ini tadi, ya, sehingga kita bisa bandingkan, ya, dari analisa ini. Rupanya yang bisa ditahan dari peningkatan kapasitas ini 74,445 ton meter. Nah, ini lebih besar 2 kali daripada yang dihasilkan atau didorong oleh tekanan tanah. Ya, perbandingannya seperti itu. Baik, di sini dilanjutkan dengan penulangannya. Di sini misalnya kita ganti penulangan yang lebih kecil. Ya. Nah, di sini terlihat dia nah, mengapa di sini bisa div, ya, karena beton sisi kanan. Nah, ini dia beton sisi kanannya dia habis, seperti ini, maka dia tidak memunculkan penulangan, ya. Jadi caranya kita harus tambahkan sedikit, ya, walaupun kita mau dia press, kita tambahkan sedikit saja untuk analisis. Jadi misalnya di sini saya buat 1450, ya. Nah, ini dan kita lihat, ya, masih aman. Nah, di sini akan memunculkan, ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengeluarkan tulangannya. Di sini saya ganti misalnya D16, D19. Nah, seperti ini, ya. Jadi kita tinggal lihat ke pengecekan, ini aman semuanya. Dan kita lihat sketsanya, ya, di sini ada tekukan sedikit. Ya, sketsa penulangan seperti ini, dan di sini adalah sketsa penulangan pada tampak depan dari DPT. Di sini adalah potongan, dan kita langsung ke slope stability, ya. Nah, di sini adalah sketsa untuk kondisi slope stability, ya. Nah, ini adalah sketsa sebelum ada DPT, ya. Ini kita harus mengatur kembali. Ini adalah ketinggian yang sudah sesuai dengan DPT yang kita input. Ini B1. Ini adalah sisi lebar dari sloping DPT-nya, ya. Nah, ini kita ganti saja misalnya 4000. Nah, ini sesuai dengan kondisi desain di lapangan, ya. Jadi tidak kita tebak seperti itu. Dan angle friction di sini saya ambil kondisi tanah yang belakang tadi hanya 0,5. Dan nilai H1 ini harus kita tentukan secara trial dan error, ya, karena memang di slope stability ini ada 4 item atau 4 nilai yang tidak diketahui, sehingga harus di input terlebih dahulu trial dan error untuk bisa mengetahui di mana lokasi garis longsornya, seperti itu. Jadi memang kita harus melakukan
trial dan error pada input data, ya, sehingga kita bisa mengetahui di mana kondisi kritikalnya, ya. Nah, misalnya di sini, oke, dia akan memberikan gambaran, ya. Nah, kalau misalnya di sini saya naikkan 2000, ya. Nah, seperti ini. Dan nilai jari-jarinya saya kecilkan 8000 saja. Nah, dia kalau tidak sesuai dengan analisis, maka dia akan menghasilkan nilai seperti ini. Berarti kita harus menaikkan diameternya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada grafik, ya, dimana berdasarkan dari penelitian para ahli mengenai slope stability dan kondisi yang dengan DPT itu cocok pada zona A, sehingga grafik longsor itu seperti ini, habis di dasar dari slope stability. Kecuali kalau misalnya landai seperti ini, maka dia kelongsoran di garis kelongsoran dia akan seperti ini, ya, di zona B seperti itu. Kalau dia curam lerengnya, maka garis kelongsorannya akan seperti ini. Maka kita cari yang terdekat. Nah, ini sudah mencerminkan, ya, mencerminkan sesuai dengan grafik ini, sehingga ini sudah sesuai. Ya, di sini pias yang saya gunakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ya. Di sini ada 10 pias, jadi saya sudah perhitungkan sesuai dengan garis-garis dari sisi-sisi tanah, ya, termasuk juga slopingnya. Jadi ini akan memudahkan di dalam analisis. Dan kita lihat di sini nilai safety factor yang terjadi 1,745 lebih besar dari 1,5, berarti dia oke. Dan kita lihat jika kita akan tambahkan DPT, apakah ada pengaruhnya? Dan di sini tidak. Kita lihat bahwa tekanan tanah pada dinding, ya, 1,25. Ini berarti tekanan tanah di sini. Nah, yang di sini saja. Ini adalah gaya lawanan dari tanah akibat berat sendiri, ya. Jadi masih lebih besar daripada kondisi WT kali sin alfa, ya, sin theta, ya. Nah, di sini yang sin theta ini yang dia adalah berat dari tanah yang yang akan memberikan gaya dorong pada DPT atau memberikan efek dorongan pada longsoran, ya, pada sisi terjalnya. Seperti itu. Ini adalah nilai ini, dan nilai lawannya adalah CB, C kali B dikali dengan WN kali tan, ya, WN tan, ya, seperti itu. Oke, sehingga di sini nilainya masih lebih besar daya tahanan terhadap berat longsor yang akan terjadi, sehingga tidak ada berat tambahan pada sisi DPT, seperti itu, ya. Nah, ini sehingga DPT ini aman sesuai dengan perhitungan, dan kita bisa lanjut ke hasil output. Nah, oke, di sini adalah resumenya. Di sini adalah pengecekan terhadap defleksi pada kepala DPT, dan yang terjadi adalah 0,683, sementara izinnya 1/4 inch, jadi ini masih aman, ya. Dan ini juga dicek terhadap momennya berdasarkan analisa statik, ya, dan kondisinya masih aman, ya. Jadi nilai momen yang terjadi di perhitungan ini lebih besar daripada analisa statik yang dilakukan, yaitu di sini, ya. Ini bisa kita lihat perbandingannya pada K177 DPT beton tipe 1, K177, ya, yang ini, ya, 20,40, yang ini, ya. Nah, ini dia 31,2. dan di sini statik ekivalennya analisa statiknya ya 26 ton meter, jadi masih oke. Dan di sini
Jika menggunakan DPT pondasi tapak, dia rasionya tidak memenuhi syarat ya, maka dia berwarna merah. Dan kalau jika menggunakan pondasi tiang, maka di sini kondisi normalnya ada tarik sebesar 1,109 ton pada sisi belakang. Dan kalau kita menggunakan kapasitas daya dukung tiang kita tingkatkan di sini, maka nilai Fs terhadap gulingnya jadi meningkat seperti itu, sehingga bisa bisa digunakan sebagai desain DPT yang ideal untuk case saat ini ya. Oke, dan di sini sudah ada penulangan untuk file cap-nya, dan ini adalah sketsa penulangan pada file cap ya. Baiklah, Sobat ZLTC, demikianlah peragaan aplikasi terbaru kami ya. Bagi yang tertarik dengan aplikasi ini, silakan menghubungi kami pada nomor yang tertera di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.